Shalom dan selamat petang. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Bersama saya Edi Lindon, kita akan bersama-sama menerokai tema kita sepanjang musim ini, yaitu mengurus untuk guru sehingga dia datang. Dan untuk episode kali ini, topik yang akan kita randaukan bersama-sama ialah antara saudaraku yang paling hina ini. Baiklah, sekali lagi selamat petang kepada semua sahabat-sahabat sekalian. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Dan saya boleh melihat di sini komen-komen yang pertama sekali dari saudari Inek Embun. Shalom Pastors, shalom juga, terima kasih untuk komennya. Dan dari Elder Midin, selamat malam Randau Kehidupan Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam juga, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudah bersama-sama dengan kami pada episode kali ini. Jangan lupa untuk share pautan live ini kepada sahabat-sahabat dan keluarga Anda. Dan juga sepanjang program ini, sekiranya Anda mempunyai sebarang persoalan ataupun pendapat berkaitan topik kita sepanjang perbincangan nanti, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk mengongsikannya di ruangan komen Facebook Live ini, ataupun boleh terus berhubung dengan Hope Channel Asia Tenggara melalui WhatsApp di nombor +66 901 888 773. Sekali lagi, jangan malu-malu, bolehlah menggunakan kedua-dua medium ini untuk menyuarakan pendapat maupun persoalan Anda semua. Baiklah, topik kita kali ini adalah antara saudaraku yang paling hina ini. Sebenarnya ini saya percaya datang dari Matius 25 ayat 31 hingga 46. Dan saya pikir sangat sesuai ini menjadi topik kita selepas perbincangan minggu lepas tentang mengumpul harta di syurga. Nah, saya ingin membaca terlebih dahulu petikan di dalam Matius 25 ayat 34. Matius 25 ayat 34 mengatakan, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Baik, sebagai pengurus yang baik, harus kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang kita sudah sentuh di episode lalu, dan ini berkaitan perbincangan persepuluhan. Ya, kemudian kita telah bincangkan juga tentang hutang, dan di samping itu pengurus yang baik harus mempunyai keutamaan yang betul, yaitu mengumpul harta di surga dan bukan di bumi. Dan banyak lagi perbincangan-perbincangan lain di episode-episode yang lalu. Dan tambahan dari episode kali ini pula, sebagai pengurus untuk Tuhan, perlu untuk menolong orang dengan masa, tenaga, dan sumber yang kita ada. Jadi apakah kaitan mengurus untuk Tuhan dan membantu saudara yang paling hina? Sama-sama kita berandau dalam episode Randau kali ini. Baik, sebelum saya memperkenalkan para panel, saya ingin membaca lagi beberapa komen dari sahabat-sahabat kita, para pendengar dan para viewers kita. Yang pertama sekali, Madam Nelsie Harry, good evening dan selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali, selamat berandau, good evening. Dan dari Sindinia JC, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, terima kasih karena bersama-sama. Dan dari Tina Gura, selamat malam. Selamat malam juga, terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini. Baiklah, pada saat ini saya ingin memperkenalkan para panel. Yang pertama sekali, panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Dan panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Klang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang kepada semua panel. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan doa terlebih dahulu. Saya ingin menjemput Pastor Brian untuk berdoa. Mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kerana Engkau memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami, dan menyertai kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang hari ini. Sehingga kami masih lagi dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan pada petang ini.
dan bersemangat untuk sekali lagi mendalami firman Tuhan melalui program Randau Kehidupan ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan ke atas setiap kami. Semoga apa yang kami pelajari bersama-sama pada petang ini akan meyakinkan kami untuk lebih melayani, terlebih kepada saudara-saudari kami yang mungkin tidak begitu signifikan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau hidup seperti Yesus, kami ingin memiliki pribadi Yesus, dan kami juga ingin menyalurkan kasih dan kemurahan Yesus dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami doakan untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada pada ketika ini yang turut berandau secara langsung, dan bagi mereka yang mungkin akan menyaksikan program ini secara rekaman pada kemudian harinya, biar semua kami akan menerima berkat yang terindah untuk membawa kami dekat dengan Tuhan, dan seterusnya untuk memperkasakan iman kami dan juga mempersiapkan kami bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Brian untuk doa tersebut. Kita mendapat satu lagi komen di sini dan saya ingin baca dari Maximilian Sol. Selamat berandau, mendengar dan belajar walaupun bekerja. Tuhan memberkati. Terima kasih karena bersama-sama dalam program Randau Kehidupan episode kali ini. Baiklah, apabila melihat kepada tajuk kita kali ini, bercerita mengenai orang saudara-saudara yang paling hina ini, dan melihat kepada dari mana frasa itu berada, yaitu di dalam Matius 25, saya dapati, di sini sangat sesuai dibincangkan selepas kita telah menyentuh mengenai mengumpul harta di syurga. Dan kita sudah katakan di episode lalu, perlu mempunyai priority yang betul, keutamaan yang betul. Nah, dalam perbincangan minggu lepas, yang saya ingat adalah tidak salah juga sekiranya kita mencari ataupun berusaha untuk mengumpul harta, sebab itu memang memerlukan kepentingan juga dalam kehidupan kita untuk kesinambungan hidup, namun harus ada keutamaan yang betul. Jangan sampai itu menjadi yang terutama, bahkan menjadi yang kita sembah pula, harta duniawi. Nah, apabila seseorang sudah berjaya mengumpul harta, mungkin kehidupan lebih senang, antara yang perlu dilakukan, seperti yang kita telah katakan di episode-episode lalu juga, mengembalikan persepuluhan. Tetapi di episode kali ini diberikan kepada kita suatu pertimbangan baru, yaitu menolong mereka yang memerlukan. Nah, kita kupas lebih dalam lagi ataupun kupas sedikit tajuk kita hari ini dari Matius 25 ayat 31 hingga 46. Orang-orang yang hina adalah yang lapar, yang haus, seorang yang asing, yang telanjang, yang sakit, dan yang berada dalam penjara. Berdasarkan naratif tersebut, mereka inilah orang-orang yang hina. Namun yang menjadi persoalan adalah, mengapakah orang-orang ini dipanggil hina, sedangkan dalam naratif yang sama itu Tuhan memanggil mereka sebagai saudaraku ataupun brothers and sisters. Itu seharusnya menunjukkan yang mereka ini bukan hina, bahkan istimewa, sebab mereka ini saudara kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan panggil. Namun orang-orang ini pula dianggap hina. Nah, kenapa mereka ini dianggap hina? Apa kategori bagi orang-orang yang kita telah sebut sebentar tadi? Dan kenapa mereka ini dianggap hina? Mungkin disebabkan culture pada waktu itu kah, atau pemahaman yang normal pada waktu itu? Mungkin ada kaitan agama pada waktu itu, kebiasaan dan sebagainya. Jadi inilah yang akan kita bincangkan pertama sekali. Jadi saya silakan kepada para panel. Apa pendapat para panel mengenai isu tersebut? Ya, terima kasih Pendeta Adi. Saya ingin mulakan. Mungkin perkataan hina itu
kalau kita fahami di dalam bahasa Melayu kita ini, nampaknya seakan-akan sesuatu yang sangat negatif, ya, sesuatu yang daif, membawa makna di mana seseorang itu tidak dilayani secara adil, ya. Jadi itu kita sebutkan sebagai hina, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, bahasa ataupun perkataan kan adalah elakiston, ya, yang bermaksud kecil ataupun sesuatu yang mikro, yang mungkin tidak begitu obvious ataupun tidak begitu signifikan, tidak begitu kelihatan, ya, bagi pandangan mata masyarakat yang biasanya cenderung untuk menolong dan membantu orang-orang yang ada kepentingan dengan diri kita, ya. Contohnya ahli keluarga kita, saudara mara kita, dan mungkin jiran tetangga yang baik dengan kita, ya. Jadi itu yang kita dapat lihat, yang kita peka, ya, dengan mereka ini karena mereka dekat dengan kita. Tetapi apabila disebutkan elakiston ini, itu bermaksud orang-orang yang mungkin tidak disedari pun kewujudan mereka. Sekiranya kita begitu menumpu hanya kepada orang-orang yang obvious, yang ada di sekeliling kita, ya. Jadi mikro, yang tidak kelihatan, yang kecil, yang rendah martabat mereka di mata masyarakat, yang tidak diendahkan, ya, oleh kerana mereka mungkin disisihkan daripada masyarakat, ya. Dan ramai di antara mereka ini yang memang tidak dilayani dengan adil, ya. Ada yang mungkin berada di penjara, ada yang mungkin dilarang untuk bergaul dengan masyarakat di dalam kota, mereka harus berada di luar kota, dan sebagainya, ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan the least of them, yang hina menurut terjemahan dalam bahasa Indonesia itu, ya. Tetapi kita tidak memahami itu sebagai yang daif, yang dalam konteks ini orang-orang yang sepatutnya juga kita tolong walaupun kehadiran mereka tidak disedari, ya. Karena kecenderungan hati kita adalah untuk menolong orang-orang yang berkepentingan dengan kita, ya. Tetapi kita lepas pandang kepada keperluan sejagat, ya, di mana semua manusia, termasuklah mereka-mereka yang mikro ini, yang juga memerlukan pertolongan kita. Iya, manusia ini selalu mengkategorikan kelas manusia. Kita mengetahui bahwa kalau di India ada kelas atas, kelas pertengahan, dan ada kelas yang paling bawah. Dan walaupun di negara kita ini tidak ada kelas-kelas yang ditetapkan menurut grade-grade tertentu, tapi biasanya orang-orang yang kurang berharta ataupun mungkin kasar kalau kita panggil orang miskin, selalu dianggap sebagai orang hina, tidak punya apa-apa. Dan inilah yang menyebabkan mereka ini dipanggil orang hina, karena tidak sepadan, tidak setinggi orang lain dari segi pendidikan barangkali ataupun keberadaan dalam harta, menyebabkan mereka ada yang disisih dan ada yang sengaja menyisihkan diri daripada orang lain, sebab mereka merasakan mereka tidak setanding dengan orang lain. Dan bagi kita orang Kristen hari ini, apakah pandangan kita kepada semua lapisan ataupun yang dipanggil sebagai grade ini? Saya pikir kita tidak boleh meletakkan manusia ini pada grade-grade tertentu. Karena Yesus sendiri tidak memanggil ataupun tidak menggradekan manusia ini. Maksud saya dari segi kemampuan dia, segi harta dia, intelektual dia. Sebab waktu Yesus ada di dunia dulu, dia bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Walaupun dia itu adalah Tuhan yang mulia, jauh lebih mulia daripada manusia, jauh lebih terhormat daripada manusia, tetapi dia bergaul dengan orang-orang pemungut cukai yang dihina pada waktu itu.
Um, kalau kita lihat, Pastor Brian sudah menyebut tadi perkataan Yunani-nya itu. Antara maksudnya adalah mikro dan juga yang dari segi size itu adalah kecil. Juga kita melihat bahwa perkataan itu juga boleh digunakan dari segi nilai, maksudnya nilai dia rendah, yang kecil, ataupun dari segi status juga dipanggil rendah dan sebagainya. Penggunaan yang kita lihat dalam konteks Matius 25 itu adalah dari segi status. Dia rendah, dan saya pikir itu sebab terjemahan Indonesia itu menggunakan perkataan hina, sebab dia melihat kepada statusnya di sana. Kalau kita kategorikan ini, kita melihat ada beberapa deskripsi yang disebut di sana. Lapar, haus, tidak ada pakaian. Ini antara yang dia sebut di sini. Dan juga dia katakan tidak ada tempat tinggal, itu yang by extension, kan? Ya, dalam penjara dan sebagainya. Nah, kategori yang seperti ini ada juga disebut di dalam Alkitab yang dipanggil sebagai orang miskin. Dalam Perjanjian Lama ada disebut itu. Kemudian satu lagi kategori yang disebut dalam Perjanjian Lama adalah yang dipanggil orang asing. Dan di sini kamu juga melihat ada orang asing disebut di sini. Lagi ada kategori yang lain, mereka panggil orang anak yatim, janda dan sebagainya. Dan ini adalah yang kita panggil social outcast, selain daripada mereka yang sakit lah. Bagaimanapun mereka yang masuk penjara ini, mereka yang miskin ini dia dipanggil sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan, sebab mereka itu adalah miskin. Bagi mereka yang kaya itu dipanggil diberkati oleh Tuhan. Dan di sini juga ada sedikit hal mengenai status sosial dan sebagainya. Ya. And so, ya, kita melihat hal sedemikianlah mengenai yang hina ini. Alright? Baik, terima kasih para panel untuk pencerahan sebentar tadi. Jadi kita sudah melihat mereka yang hina ini boleh dikatakan social outcast. Dan kita pahami biasanya kalau social outcast ini kita tidak mau ada apa-apa kaitan dengan mereka, tidak mau berinteraksi, malah disinilah diabaikan. Walaupun mereka memerlukan pertolongan, nampaknya melalui penelitian pribadi saya di dalam dunia Alkitab pada zaman dahulu, orang-orang yang social outcast ini diabaikan dan pertolongan tidak selalu diberikan. Baik, sebagai pengikut Yesus, kita mahu belajar dari kehidupan dan pelayanan Yesus sendiri. Kalau kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 2, dan juga Lukas 4 ayat 16 hingga 19, dan sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 1 hingga 6. Kita boleh melihat semua ini memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan dan pelayanan yang akan dilalui oleh Sang Mesias. Mereka menganggap bahwa dia akan menjadi raja dan membebaskan dari umat-umat Tuhan itu dari kerajaan Roma, tetapi yang sebaliknya adalah bukan itu yang berlaku, ataupun bukan itu yang Yesus datang untuk melakukan, tetapi sebaliknya untuk memberikan pembebasan, untuk membantu mereka yang patah hati dan sebagainya, menyembuhkan. Dan itulah yang kita dapat lihat dari 3 petikan yang saya sebut sebentar tadi. Dan apabila melihat ini, memang ada kaitan dengan Matius 25, di mana sangat penting untuk peduli dan prihatin terhadap orang-orang yang buta, lumpuh, anak yatim, janda, miskin, lapar, haus, orang yang tertindas, dan sebagainya. Oke, pada pendapat para panel, apakah
sebab kita sudah lihat kehidupan ataupun misi kehidupan Yesus itu seperti itu. Jadi pada pendapat para panel, apakah menolong orang sebenarnya merupakan tanggung jawab rohani kita yang terutama? Dan saya terpikir lagi tambahan itu, bolehkah memilih untuk tidak menolong orang? Oke, saya berikan masa sekali lagi kepada para panel, silakan. Ya, Pendeta Adi, tadi dalam soalan pertama tadi, Pendeta Adi ada menyebutkan tentang Yesus memanggil orang-orang yang kecil ini, ataupun hina ini sebagai saudara-saudara. Dan itulah pelayanan Yesus yang menyamakan dirinya, to identify himself ya, dengan golongan-golongan yang seperti ini. Sehingga pelayanannya itu menumpu untuk menyelamatkan orang-orang dalam kelas-kelas ini. Ya, kalau kita bacakan dalam Lukas pasal yang keempat ayat 16 hingga 19 ini, ya, di mana apabila Yesus menerjemahkan ataupun mendefinisikan erti kabar baik ataupun gospel itu, dia katakan dalam ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik gospel ini kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, yang diabaikan, yang tidak signifikan, yang hina, yang rendah itu, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, jadi kalau kita lihat, ini merupakan satu priority, keutamaan di dalam pelayanan Yesus sendiri, ya, untuk memastikan bahwa golongan-golongan yang tertindas, mereka yang disisihkan, yang diabaikan ini, mereka juga mendapat bahagian mereka dalam keselamatan. Mereka juga adalah anak Tuhan, dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya kita yang privileged, kita yang mungkin menerima berkat yang lebih ini, kita tidak boleh terus menyisihkan mereka. Karena Tuhan memberikan kita tanggung jawab dan juga kepercayaan dan amanah untuk boleh menyalurkan berkat yang lebih daripada kita itu kepada mereka. Ya, tidak semestinya dalam bentuk kerohanian, ya, tetapi pertolongan material, pertolongan sokongan emosi dan sebagainya. Ya, jadi tidak semestinya dalam bentuk uang ringgit itu, ya, tetapi bagi mereka yang sangat memerlukan, maka adalah tanggung jawab kita untuk memastikan saudara-saudari kita yang mungkin selama ini diabaikan dan disisihkan itu juga mempunyai peluang untuk menerima berkat Tuhan melalui kita, ya, karena Tuhan telah memberkati kita dengan lebih. Ya, jadi saya percaya ini yang kita sebutkan sebagai Injil yang praktikal, ataupun Injil sosial, ya, the social gospel, di mana kabar baik itu bukan hanya difahami, diinterpret ataupun ditafsirkan pada minda kita secara intelektual, secara akademik, ya, tetapi kita terjemahkan di dalam action, di dalam tindakan kita, ya, untuk memastikan golongan-golongan sebegini juga menerima peluang untuk mendengar kabar baik dan juga ditolong dan diangkat martabat mereka supaya mereka tidak lagi disisihkan. Oke, terima kasih Pastor Brian untuk pencerahan sebentar tadi. Sebelum tambahan dari para panel yang lain, saya ingin membaca satu komen dari para viewers kita, dari Linda Heri Ranip yang mengatakan selamat malam dan selamat bertemu kembali. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini. Baiklah, ada tambahan lain dari para panel yang lain? Saya pikir menolong orang ini merupakan salah satu tanggung jawab kita. Dan dengan melakukan kebaikan dalam memberikan pertolongan
berarti kita sedang mempromosikan Yesus melalui kehidupan kita. Dengan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita, kita rela untuk membantu dan menolong orang lain, sama ada mereka itu dalam keperluan ataupun mereka layak untuk dibantu. Saya berpendapat bahwa kalau kita memilih untuk tidak mau menolong, berarti kita adalah garam tetapi tidak masin. Artinya kita adalah orang Kristen, tetapi kita tidak ada rasa. Orang tidak boleh menghidup bau Kristus dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Dan jangan kita jadikan menolong orang ini merupakan beban bagi kita. Bagaimanapun, walaupun kita katakan menolong orang ini adakah satu pilihan, tetapi bagi saya kadang-kala kita perlu berhati-hati juga hari ini, zaman modern ini untuk membantu orang. Sebab banyak penipuan-penipuan yang kita sudah menitis air mata untuk membantunya, tapi rupa-rupanya dia hanya bersandiwara di depan kita. Ataupun berpura-pura cacat untuk meraihkan simpati. Jadi bagi saya sudah melihat banyak perkara ini di depan mata saya sendiri. Karena mereka meminta simpati, padahal sebenarnya mereka utuh dari segi fisikal. Tapi mereka sengaja buat sesuatu untuk menarik perhatian supaya kita terdorong untuk berbelas kasihan dan tanpa segan silu memberi suatu pemberian yang tinggi kepada dia. Jadi kepada dia untuk tidak menolong, saya menolak, tetapi untuk berhati-hati itu kita perlu. Terima kasih Pastor Minsun untuk tambahan tersebut. Wah, menarik sekali. Harus kita menolong, tapi dalam zaman ini perlu berhati-hati juga sebab banyak penipuan. Namun apapun masalah ataupun kesusahan yang kita lihat, seboleh-bolehnya kalau kita berupaya ataupun berkebolehan ataupun berkecukupan, kita menolong pada orang tersebut. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Iya, saya melihat satu perspektif di sini. Kalau kamu baca dua cerita sebelum perumpamaan ini, kamu melihat bahwa perumpamaan sebelumnya adalah mengenai talenta. Kemudian perumpamaan sebelum talenta itu adalah perumpamaan mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang tidak bijaksana, ya. Tetapi chapter sebelum itu, chapter 24, di sana kita melihat mengenai ulasan Yesus mengenai akhir zaman dan berlaku pada akhir zaman. Jadi untuk kita memahami keseluruhan ini, termasuklah perumpamaan mengenai domba dan kambing itu, kita harus melihat kepada kedua-dua chapters ini, chapter 24 dan chapter 25. Saya melihat bahwa chapter dalam 25 ini, perumpamaan yang terakhir itu, perumpamaan mengenai penghakiman terakhir kambing domba itu, ada kaitan dia, ada paralel dia, ada kaitan dia dengan perumpamaan sebelumnya mengenai talenta. Dan dalam perumpamaan mengenai talenta itu kita melihat bagaimana hamba yang setia itu telah melaksanakan tugas dia sebagai hamba sehingga dia dipuji oleh tuannya. Tetapi yang tidak melakukan tugas dia sebagai hamba itu, dia tidak dipuji, malahan dia telah dihukum di sana. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan yang memberikan talenta itu kepada hamba-hambanya itu expected untuk melakukan sesuatu di sana. Kalau kamu lihat perumpamaan ini dan ayat terakhir dalam perumpamaan talenta itu, dia sama dengan perumpamaan mengenai kambing dan domba itu di ayat yang terakhir. Lebih kurang sama itu di sana. Ada hukuman dia di sana. Jadi saya pikir bila kita lihat kepada paralel dia itu di sana, salah satu daripada hal yang dilakukan oleh hamba itu
dengan talenta yang diberikan itu dan melipat gandakan apa yang ada pada dia adalah dengan melabur ataupun investing dalam menolong orang-orang seperti ini. Dan itulah yang kita panggil dalam episode yang lalu, itu kita mengumpul harta di surga. Kita melakukan ini, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang dipinggirkan ini sebagai salah satu daripada yang dilakukan untuk melipat gandakan talenta itu. Jadi di sini kita boleh melihat kaitannya. Dan ini semua berlaku dalam konteks kehidupan akhir zaman. Dan itu sangat-sangat relevan bagi kita pada hari ini, sebab kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang disebut di sini adalah dia katakan, inilah yang harus kamu lakukan sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Thank you. Ya, Pendeta Adi, apa yang menarik juga dalam passage ini adalah penekanan Yesus sendiri ya kepada berbuat sesuatu untuk menjangkau mereka, untuk meringankan beban mereka dan menyalurkan berkat Tuhan dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita itu kepada golongan-golongan ini. Ya, dalam ayat 40 dan 45 ya diulang, walaupun mungkin susunannya agak berbeza, tetapi intention ayat ini sama. Ya, satu dikatakan kalau kamu melakukan ya untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kalau kamu lakukan ya. Dan ayat yang ke-45 itu sekiranya sesuatu itu tidak kamu lakukan ya, juga kepada salah seorang dari yang paling hina ini. Ya, jadi kalau kamu lakukan, aku akan membalas dengan melakukan yang sama kepadamu. Tetapi kalau kamu tidak melakukan, maka aku juga tidak akan melakukan sedemikian untuk kamu. Ya, jadi sangat sangat penting ya, sangat signifikan diberikan penekanan khusus oleh Yesus untuk menggambarkan ya ataupun menerangkan tentang kepentingan kita untuk mengangkat saudara-saudari kita itu dengan membantu mereka ya melakukan sesuatu sehingga menggunakan satu perenggan yang cukup panjang sebenarnya untuk menerangkan ya. Dan apabila kita melihat secara eskatologinya tadi ya, bagaimana dalam keadaan dunia kita sekarang menyentuh perihal ya di zaman akhir ini, maka saya sangat setuju dengan Dr. Gerard tadi ya, sangatlah relevan dan timely ya, tepat pada waktunya pada saat ini untuk kita menjadi lebih peka kepada keadaan sekeliling kita dan juga orang-orang yang mungkin selama ini kita abaikan, kita tidak indahkan, terutama sekali musuh kita. Jadi itu pun harus juga kita jangkau dan menangkan bagi Yesus. Ya, Terima kasih. Ya, silakan. Saya juga ingin menambah dua perkara dalam situasi ini. Sebab Yesus pernah mengatakan kalau kita melakukan kepada salah satu hamba-Nya yang paling hina, artinya kita sudah melakukan untuk Yesus sendiri. Jadi ini perkara yang penting. Bila kita menolong orang, artinya kita menolong Yesus itu sendiri ataupun kita melakukan hal itu untuk Yesus. Satu kedua, bila kita melakukan kebaikan ataupun pertolongan, kita sedang mewakili Yesus di dalam situasi ini. Artinya kita mewakili Yesus untuk melakukan kebaikan dan juga apapun bentuk-bentuk kebajikan kepada orang lain. Dan saya pernah mendengar seperti ini. Kalau kita mempermudahkan hidup orang lain, maksudnya kita membantu hidup orang lain, dia katakan Tuhan juga turut mempermudahkan hidup kita. Jadi sejauh mana hal ini benar, ini terserah kepada kita untuk memikir ataupun melihat situasi ini lebih terus lagi. Sebab bila kita membuka rezeki orang lain, Tuhan pun juga akan membuka luas berkat untuk kita.
Terima kasih Pastor Minsun dan juga para panel yang lain. Kita mendapat satu komen di sini dari Elder Midin. Saya ingin membaca di sini ya. Berkat dari Tuhan tersedia bagi kita. Apapun dan siapa yang kita bantu, adakah dia betul-betul seorang yang perlu dibantu atau orang yang berpura-pura minta bantuan? Tapi berkat dari Tuhan jadi bagian kita karena kita sudah lakukan pertolongan. Jadi bermaksud apapun kita membantu bukan sebab kita tahu intention mereka ini berpura-pura ataupun tidak atau memang betul-betul memerlukan. Tapi apabila kita lakukan membantu mereka ini, dikatakan bahagian berkat dari Tuhan menjadi bahagian kepada kita. Namun itu membuatkan saya terfikir juga, oke, kita dipanggil atau pengurus-pengurus Tuhan di bumi ini, yaitu kita semua, dipanggil untuk membantu atau memberikan bantuan kepada sahabat-sahabat, bahkan musuh sekalipun. Nah, sejauh mana sebenarnya kita harus pergi demi menolong orang-orang yang susah, khususnya yang dikatakan di dalam petikan kita lah, yang miskin, haus, lapar, telanjang, tertindas, dan sebagainya. Sejauh mana sebenarnya kita harus pergi demi menolong orang-orang yang susah? How far should we go? Dan saya ingin membawa perhatian kita ke Markus 10. Terdapat satu cerita yang menarik di dalam Markus 10 ini. Dan apabila melihat nasihat Yesus dalam Markus 10 ayat 21, sepertinya dikatakan bahwa semua harta perlu dijual dan diberikan kepada orang miskin. Artinya 100% kita pergi bukan alang-alang sampai ke ujung. Kita berikan semua, jual, kemudian berikan kepada orang miskin. Namun, menjual semua harta merupakan suatu hal yang mencabar. Itu sebabnya dalam naratif ini, khususnya Markus 10 ayat 22, orang kaya dalam cerita ini kecewa, lalu dia pergi dengan sedih dan dia tidak mengikuti Yesus. Nah, mungkin para panel boleh menerangkan sedikit konteks ayat ini, tapi apa pendapat para panel mengenai cerita itu? Adakah ini mempunyai kaitan dengan sejauh mana kita perlu tolong seseorang yang memerlukan bantuan? Apa pendapat para panel? Silakan. Adik, saya pikir ada satu cerita yang boleh memberikan gambaran atau ilustrasi mengenai sejauh mana ini. Dalam Lukas 10, cerita mengenai ataupun perumpamaan Yesus Maria yang baik hati itu. Nah, sejauh mana dia menolong orang itu, dan orang yang dia tolong itu, orang Samaria itu menolong bukan yang sama bangsa dengan dia, tetapi yang mau bermusuhan dengan dia. Nah, itu sudah satu hint di sana yang mengatakan bahwa dia punya pertolongan itu go as far as he can. Tapi apa yang berlaku di sana? Dia mengobati orang tersebut, dia membawa orang itu dengan keldainya, dengan menggunakan masa yang dia ada. Mungkin masa dia itu dia mau lakukan untuk bisnis dan sebagainya, tetapi dia luangkan masa dia untuk membawa orang itu ke satu penginapan. Dan bila sampai ke penginapan itu, dia mengurusi orang tersebut di sana, dan dia membayar untuk orang tersebut kepada pemilik penginapan tersebut. Dan dia bilang, kalau ada lebih, begitu charge to my account, saya akan bayar untuk dia lagi. Nah, bila saya pikir seperti itu adalah satu hal yang dilakukan oleh Yesus. Hanya Yesus saja yang boleh lakukan sedemikian. Dan saya pikir expectation bagi yang mengikut Yesus juga adalah seperti itu. Ya, Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang boleh mengasihi kamu semula balik, apa itu? Orang yang lain pun boleh juga melakukan demikian. Kalau kamu berbuat baik kepada orang ini, dan kamu tahu bahwa orang itu boleh membalas kebaikan kamu, itu adalah hal seperti biasa. Tapi Yesus katakan, dia nyatakan dalam cerita tersebut bahwa seperti orang Samaria itu, dan ini merupakan satu cabaran bagi Kristen. Cabarannya itu adalah, biasanya kita panggil seseorang itu go to the second mile, kan? Apabila kita menolong seseorang, kita bergerak sampai kepada batu yang kedua, second mile. Tapi kalau kamu lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu, dia go beyond
second mile. Dan sanalah yang saya pikir satu teguran bagi orang Kristen mengenai hal kebaikan ini. Dan saya just leave it at that, because I think that is the standard yang Yesus set. Sama ada kita boleh mencapai itu, di sana kita perlu perhatikan kedudukan kita, apa yang kita boleh lakukan dan sebagainya pada masa ini sebagai Kristen. Tapi Yesus sudah set the standard di sana. Ya, saya ingin mengulas apa yang saudara Midin tadi sebutkan, di mana Yesus telah mempercayakan kita dengan berkat itu, dan tanggung jawab kita adalah untuk menyalurkan berkat tersebut kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, dalam keadaan ini, sama ada mereka itu berpura-pura ataupun orang yang datang dengan tipu muslihat, sangat mudah ya bagi kita mengatakan kita harus berhati-hati dalam memilih kepada siapa ataupun siapa yang kita akan tolong dan bantu. Dan itu yang menyebabkan kadang-kadang kita langsung tidak melakukannya, ya, karena sikap waspada kita itu dan saling meragui sama ada intention ataupun keperluan itu adalah keperluan yang betul, yang ikhlas, yang memerlukan pertolongan, ya, ataupun berpura-pura, ya. Tetapi saudara Midin tadi dia menekankan bahwa bahagian kita adalah untuk membantu, dan bagi mereka tersebut itu adalah antara mereka dengan Tuhan, ya. Tidak lagi kita fikirkan apa yang mereka buat dengan pertolongan kita itu. Dan of course pertolongan itu tidak semestinya datang dengan uang ringgit. Ya, kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan bagaimana kita membantu, menolong itu, kita memenuhi keperluan yang immediate, keperluan yang segera. Bagi mereka yang lapar, kita beri makanan. Bagi mereka yang haus, kita berikan air. Bagi mereka yang telanjang, kita berikan pakaian. Ya, jadi di sana pun kita sudah ada satu guideline, satu garis panduan yang kita boleh ikut, ya, untuk memastikan kita memainkan tanggung jawab kita, dan kita juga boleh menyusun atur bentuk pertolongan yang kita akan berikan. Dan satu lagi yang saya percaya perlu kita terapkan, ya, di dalam hati kita sewaktu kita memberi itu, jangan menunggu sehingga orang meminta, ya. Itu sebabnya kita perlu sensitif, kita perlu peka dengan orang-orang di sekeliling kita, ya. Dan ramai yang sebenarnya begitu ikhlas memerlukan itu, mereka tidak meminta, ya. Yang meminta-minta itu mungkin yang berpura-pura, ya. Tetapi ramai yang sincere ini, yang sangat memerlukan, tetapi mereka mungkin malu untuk meminta, dan mereka itulah yang perlu kita tolong dengan segera, ya. Jadi kita perlu ada kepekaan, ya, dan kesedaran terhadap orang-orang di sekeliling kita. Jangan tunggu sehingga orang meminta. Kalau kita melihat ada keperluan, kita tolong, ya, dan kita tolong berdasarkan apa yang mereka perlukan, ya, pada masa itu, ya. Dan kalau kita lihat 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas tentang orang muda yang kaya tadi, sebenarnya kalau kita lihat cerita ini, saya percaya orang muda tersebut sudah pun ada personal conviction dia, ya, satu keyakinan pribadi dia, dan tujuannya itu bukanlah semata-mata untuk menerima ajaran Yesus, ya, tetapi sebaliknya adalah dalam perkataan yang kita gunakan sekarang mungkin minta puji, ya, minta puji, ya. Guru yang baik, ya, apa yang harus aku lakukan, ya. Dan Yesus katakan, ya, engkau harus menuruti perintah Tuhan, menyimpan hukum Allah, memelihara hukum. Dan dia terus katakan, semuanya itu sudah aku lakukan sejak dari kecil sampai sekarang. Aku sudah setia melakukan segala sesuatu itu menurut apa yang diajarkan kepadaku, ya. Dan Yesus sadar, ya, bahwa
keperluannya pada waktu itu bukanlah untuk mendapatkan keselamatan, ya. Dan apabila Yesus memberikan satu lagi syarat untuk membantu, ya, bukan Yesus letakkan standarnya di sana, jual semua, ya. Tetapi kalaulah si pemuda ini respon dengan offer yang mungkin 50% ataupun 25%, ya, saya mulakan dengan 10 ringgit. Yesus pada waktu itu ya mungkin agak berbeza, tetapi apabila dia mendengar jual semua hartamu bagikan kepada orang miskin, maka dia begitu sedih, ya. Itu bukan sesuatu yang dia jangkakan. Dia tidak bersedia untuk melakukan sesuatu seperti itu, ya, dan dia kehilangan peluangnya untuk mengikut Yesus, ya. Sebenarnya dia berpotensi untuk menjadi penyumbang kepada pelayanan Yesus dengan dana yang begitu besar itu, tetapi dia tidak bersedia. Saya percaya bahwa kebaikan kita tidak akan pernah berlalu begitu saja. Mungkin kita ditipu ataupun kita menolong orang yang salah, tapi saya percaya bahwa berkat dari kebaikan kita itu tetap menjadi bahagian kita. Jadi jangan pernah kita kesal menolong orang. Mungkin kita mengatakan, oh, ruginya saya membantu orang ini, rupanya saya ditipu. Ataupun kita bisa rugi membantu seseorang karena orang itu tidak boleh membalas kebaikan kita. Mungkin bukan saja tidak boleh membalas, tetapi menghina kita balik. Jadi saya percaya apapun yang kita beri, yang kita tolong, janganlah kita ungkit hal itu. Biarlah perkara itu menjadi berkat bagi orang lain, dan jangan kita pikirkan satu kerugian, oh karena kita memberi pertolongan kepada orang yang mungkin tidak menghargai. Sebab mungkin orang itu tidak menghargai, tetapi Tuhan selalu menghargai kita. Tuhan tidak pernah tutup mata kepada setiap kebaikan, kebajikan yang kita lakukan. Mungkin orang lain lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Baik, terima kasih para panel. Nampaknya memang dalam hal menolong orang ini kita tidak nafikan dalam dunia kita hari ini, bahkan saya percaya di dunia atau di zaman dahulu pun banyak yang mengambil kesempatan, jadi sukar untuk kita menolong tanpa ada itu risiko ditipu dan sebagainya. Namun kita dipanggil untuk masih lagi menolong, bahkan peduli kepada sahabat-sahabat kita. Dan sebelum kita masuk di bahagian rangkuman, saya ingin membaca satu soalan dari sahabat kita. Sekali lagi, Midin Lakuman Idin mengatakan, apa definisi arti kata Ayub, aku menjadi bapa orang miskin? Saya percaya ini dari Ayub 29 ayat 16. Ya, dan satu lagi komen, tapi saya akan baca selepas ini. Jadi kita perhatikan dulu persoalan dari sahabat kita, Midin Lakuman Idin. Apa arti kata Ayub, aku menjadi bapa orang miskin? Oke, silakan para panel. Ya, Pendeta Adi, kalau kita lihat konteks Ayub 29 itu, kita boleh melihat bagaimana Ayub menerangkan flashback, ya, bagaimana dia sebenarnya menghidupkan kesalehannya, ibadahnya, kesetiaannya kepada Tuhan, bukan hanya mempersembahkan korban, berdoa untuk anak-anaknya, tetapi dia melakukan lebih daripada itu, karena dia sadar bahwa Tuhan adalah empunya segala sesuatu miliknya, dan dia membuat ketetapan untuk menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain. Dan kalau kita bacakan daripada ayat yang ke-12 itu, ya, dia menolong orang yang sengsara, janda yang memerlukan ibu tunggal, dia menjadi mata bagi orang buta, ya, maksudnya dia memenuhi keperluan orang-orang buta tersebut, dan kaki bagi orang lumpuh, maksudnya dia menyalurkan bahagiannya untuk meringankan beban orang-orang
yang sebegini dan dia faham maksud Injil itu, kabar baik itu. Ya, dia tahu bahwa kabar baik itu harus dihidupkan dan orang lain, terutama sekali orang-orang yang diabaikan, yang tersisih ini, orang buta, orang lumpuh, orang miskin, semuanya ya dia tolong ya pada waktu itu. So ini adalah satu kualiti kehidupan kesalehan Ayub ya, yang melakukan lebih daripada sekadar melakukan amal ibadah dia. Ya, dia bersedekah, dia menderma, dia membantu, dia menyalurkan berkat Tuhan itu kepada orang lain yang memerlukan. Ya, dalam kata lain, Ayub itu berperanan sebagai bapa kepada mereka yang miskin, di mana orang yang miskin ataupun yang memerlukan itu boleh bergantung ataupun mendapatkan bantuan, sama seperti seorang anak terhadap bapaknya. Demikian juga Ayub, dan saya pikir itu merupakan satu ulasan yang sangat-sangat luar biasa berkenan Ayub dari segi cara dia mengurus harta dia dan membantu orang lain. Baik, terima kasih Pastor Brian dan Dr. Gerard. Kalau begitu kita terus, saya percaya sudah jelas disebut ataupun dijelaskan sebentar tadi. Dan satu lagi persoalan dari Nelsie Harry, saya bacakan persoalannya di sini ya. Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit the orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. James 1:27. Kemudian persoalan dia di sini adalah, how should this verse help us set our religious priorities? How should this verse help us to set our religious priorities? Oke. Nampaknya berkaitan dengan priority ataupun keutamaan agama. Bagaimanakah hal ini membantu atau menetapkan keutamaan dalam kerohanian kita? Oke, silakan para panel. Ya, Pendeta Adi, ayat 27 dalam Yakobus pasal yang pertama itu harus dibaca daripada ayat yang ke-26. Dan ini adalah kontras di antara orang yang mengaku beribadah, yang mengaku saleh, tetapi tidak melakukan beyond, ya lebih daripada sekadar amal ibadahnya. Ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya ya dengan tomahan, kata-kata kesat, kata-kata keji, sumpah serana ya di hadapan kita begitu alim, begitu saleh, begitu bertakwa kelihatannya, tetapi di belakang kita perkataan-perkataan yang diucapkannya itu sangat tajam ya, seperti mata pedang yang boleh membunuh emosi dan perasaan kita. Dia menipu dirinya sendiri, maka ibadahnya itu adalah sia-sia. Tetapi seorang yang begitu sincere, begitu genuine ya, begitu dalam ibadahnya, tidak bercacat Tuhan, adalah melakukan lebih daripada ibadah dan juga tidak bermuka-muka. Dia sincere dalam pertolongannya untuk membantu golongan yang memerlukan ya. Nah, dalam konteks ini yatim piatu dan juga janda-janda, balu-balu dalam kesusahan mereka ya, dan dia juga harus menjaga dirinya sendiri ya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Dan sebenarnya kalau kita meluangkan lebih banyak masa untuk menolong orang secara langsung, sebenarnya perasaan empati ya, bukan sekadar simpati, tetapi empati itu bermaksud kita berada dalam keadaan mereka, kita memahami konteks mereka ya, putting ourselves in their shoes, dalam kasut mereka itu ya, dan itu akan membantu kita untuk lebih menumpu kepada kerja-kerja pelayanan dan penyelamatan jiwa ya, dan itu sebenarnya juga boleh melindungi kita daripada dicemari dengan dunia, dengan keutamaan-keutamaan lain, distraction lain yang mungkin akan mencemarkan minda dan fikiran kita ya. So melakukan kerja amal ibadah dan juga melakukan kerja
bersedekah, ya, menolong sesama lain itu, dia akan lebih membantu kita untuk memberi fokus kepada keutamaan yang betul dan membantu kita untuk bersikap lebih empati, ya, kepada orang-orang yang kita tolong. Terima kasih Pastor Brian untuk tambahan tersebut. Ada tambahan lagi dari para panel yang lain? Oke, tidak ada. Terima kasih. Jadi satu lagi komen dari sahabat kita, Midin Lakuman Idin Ponsiko atas pencerahannya Pastor. Oke, terima kasih untuk pencerahan sebentar tadi. Jadi di akhir sekali saya melihat memang kita tidak nafikan bahwa di dalam kehidupan ini ada individu ataupun golongan masyarakat yang tidak mendapatkan orang katakan kesenangan oleh sebab sakit mungkin ataupun keadaan ekonomi mereka, dan selalunya masyarakat ini diabaikan dan tidak mendapat perhatian dari golongan masyarakat yang di sekeliling itu. Maka ini saya melihat menjadi panggilan bagi setiap persatu kita juga untuk sama seperti Yesus, prihatin, peka, dan peduli terhadap mereka yang dianggap saudaraku yang paling hina ini, dikatakan. Jadi biarlah setiap persatu kita juga bersemangat untuk lebih peka, prihatin, dan mahu membantu sahabat-sahabat yang di luar sana, bahkan musuh sekalipun. Kalau kita mau mengasihi mereka yang mengasihi kita saja, apakah itu orang-orang yang tidak tidak percaya kepada Yesus pun boleh melakukan itu. Jadi kita go beyond that, sama seperti cerita dalam Lukas 10 yang kita telah bacakan ataupun bincangkan sebentar tadi. Jadi sebelum saya boleh lihat Pastor Brian sudah bersedia untuk segmen nyanyian randau. Jadi sebelum saya berikan masa kepada Pastor Brian, sekali lagi saya ingin bacakan Matius 25 ayat 34. Ya, Matius 25 ayat 34 mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah yang menjadi harapan kita semua untuk dipanggil oleh Yesus sendiri dan dikatakan, mari, terimalah berkat dari kerajaan surga. Jadi terima kasih untuk perbincangan kali ini. Terima kasih semua para panel dan juga sahabat-sahabat yang telah bersama-sama dalam live. Jadi Pastor Brian, ada segmen nyanyian randau pada episode kali ini? Ya, saya ingin simpulkan dengan satu lagu, Rescue the Perishing, ataupun tolonglah yang sesat, yang terabai, yang hina, yang rendah, yang disisihkan itu, ya. Tolonglah yang sesat, yang kan binasa, bimbing mereka melawan dosa. Angkatlah yang rebah, yang putus asa, oh beritakan juru selamat kita. Tolonglah yang sesat, yang kan binasa, Yesus penuh rahmat dan sentosa. Terima kasih Pastor Brian untuk segmen nyanyian randau. Jadi ada tambahan terakhir dari para panel? Oke, tidak ada. Terima kasih. Baik, kita akan tangguhkan episode kali ini dengan doa sekali lagi, dan saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertakhta di dalam surga, terpuji dimuliakanlah nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau beserta kami di dalam perbincangan randau
pada waktu ini. Dan terima kasih Tuhan atas segala pencerahan dan ide-ide yang baik yang datangnya dari Engkau untuk kami memperkayakan pengetahuan kami dan menjadikan diri kami, diri pribadimu yang boleh menjadi toladan kepada orang lain. Tolong kami Tuhan, supaya semakin hari kami mengenal Engkau, kami semakin baik dan kami dapat memperagakan kehidupan kami di hadapan orang lain dengan kebaikan-Mu di dalam sikap kami, bahasa kami, tingkah laku kami, dan sebagainya. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati para penonton yang setia mengikuti rancangan ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, terima kasih Engkau memberkati mereka dan Engkau juga mencukupkan segala keperluan mereka dan Engkau sembuhkan mereka yang dalam sakit dan Engkau hiburkan mereka yang sedang berduka, dan apapun situasi mereka, Engkau di sana berserta dan bersama dengan mereka. Bapa di sorga, terima kasih karena berkat-berkat yang istimewa dan luar biasa menjadi bahagian kami saat ini. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami, karena kami minta segala perkara ini melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Minsun. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada para panel dan semua yang hadir dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk meneruskan untuk bersama-sama kami di episode yang seterusnya minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik, yaitu merancang untuk kejayaan. Jadi sebelum kita tutup, saya ingin membaca beberapa komen-komen terakhir dari para penonton. Dari Inek Embun, amin. Thank you very much pastors. Thank you. Dan dari Midin Lakuman Idin, amin dikatakan. Jenny, amin. Dan dari Tina Gura, amin. Terima kasih untuk semua yang hadir pada episode kali ini. Sampai jumpa lagi di Randau Kehidupan episode minggu hadapan. Episode yang baru, minggu hadapan hari Kamis, pukul 8 malam masa Malaysia di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Satu lagi komen di sini dari Sindinia JC. Amin. Terima kasih atas perkongsian tadi. Terima kasih juga karena bersama-sama. Jangan lupa untuk bersama-sama lagi di episode Randau Kehidupan yang baru minggu hadapan. Sampai jumpa lagi. Selamat malam dan Tuhan memberkati.